Nikmat yang dimaksudkan di sini juga tidak sekedar nikmat yang didapatkan untuk memudahkan kehidupan, tapi lihat poinnya. Ternyata juga berarti nikmat yang mendekatkan pemiliknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dia dekat dengan Allah. Baik. Menjadikan orang ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum bukan cuma cari misalnya makanan, kan? Ibu pakaian dan sebagainya gitu kan? Ya alhamdulillah pakaian ada, harta ada, tapi dengan itu Anda tidak menjadikan diri Anda dekat dengan Allah. Itu pun bukan nikmat yang dimaksudkan. Ya, jelas ya? Mohon izin. Anda carinya halal, benar mencarinya. Betul gitu kan? Alhamdulillah. Tapi ternyata yang halal yang dihasilkan itu tidak menjadikan Anda dekat dengan Allah. Itu pun bukan yang dimaksudkan. Karena ketika Maryam sekali lagi mendapatkan nikmat itu, makanannya ada, pakaiannya ada, rezekinya ada, dan semua itu lebih menjadikan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala, misal, saya beri contoh lanjutan, ya. Meminta orang beriman kerja, itu perintahnya beda, Pak. Ya, saya mohon izin ya ke ikhwan dulu karena biasanya mencari kerja kan untuk laki-laki ya. Ketika perintah mencari kerja untuk orang beriman itu beda dengan manusia pada umumnya. Tadi manusia pada umumnya Quran surah kedua ayat 168, untuk orang beriman pilihannya dua. Satu, Quran surah kedua ayat 172, posisi paling kiri di pertengahan, agak sedikit ke atas. Yang kedua, ini yang istimewa, Quran surah ke-7 ayat 96, posisi paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Maaf, ini saya boleh hapus? Baik, alhamdulillah. Gak apa ya. Sudah mau 3 tahun ya, alhamdulillah sampai hari ini. Saya masih konsisten, datang sendiri, terangin sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Gak apa. Bismillah. Quran surah kedua ayat 172. Quran surah ke-7 ayat 96. Tolong fokus karena waktu kita sangat terbatas. Saya akan pamit lebih cepat ya. Jadi mohon izin untuk bisa kita maksimal untuk belajar. Perhatikan teman-teman. Tidak setiap nikmat yang kita dapatkan itu bisa dikatakan nikmat dalam pandangan Al-Quran. Ketika nikmat dimaksud tidak menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, misal dalam hal mencari pekerjaan pun, ini kalimat Qur'annya diatur dengan sempurna. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Anda cek di ayat 168, kalimatnya menggunakan nas. Ya ayyuhan nas. Kalau nas itu, an-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Manusia. Untuk orang Islam saja atau umum? Umum ya. Jadi yang ini aturan umum. Kalau amanu, orang beriman, untuk siapa? Tayyib, orang beriman saja, orang Islam. Sekarang perhatikan aturannya. Yang di sini kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, halal thayyibah. Yang di sini kalimat halalnya dibuang. Kulu min thayyibati, thayyib dan dijamakan, thayyibati ma razaqnakum. Ya, ma razaqnakum, ini poinnya. Perhatikan kalimatnya untuk teman-teman. Lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kulu, silakan Anda berusaha, bekerja, beraktivitas. Ibu kalau mau bisnis juga silakan, ya. Tapi mencari nafkah itu tugas laki-laki. Lihat kalimatnya. Kenapa kalimat halalnya dibuang? Aturan pertama, orang yang telah punya iman itu tidak akan pernah mempersoalkan lagi masalah halal dengan haram. Karena iman yang ada dalam dirinya akan otomatis membimbing dia pada yang halal. Jadi kalau Anda telah menyatakan diri Anda beriman tapi masih mencari yang haram, ada yang salah dalam imannya. Ini aturan pertama. Tapi yang paling menarik, bukan hanya sekedar mencari yang halal saja. Ya. Karena itu normal, standar gitu kan. Yang paling menarik, ma razaqnakum. Ini poinnya. Ma razaqnakum, apa yang telah kami tetapkan. Jadi dia selain mencari yang halal juga mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Misal, ini yang Allah bolehkan, ini yang tidak. Ini yang harus dijauhi, ini yang harus dekatkan.
Ketika Anda bisa bekerja seperti ini, mengikuti aturan Allah dalam kehidupan, maka thayyibat, kami akan lipat gandakan lebih daripada yang biasa. Jamak bentuknya. Antum nggak percaya silakan. Apalagi kalau antum tambah dengan takwa. Ya. Kalau iman itu keyakinan, kalau takwa sudah amalan, ibadah. Ya. Misal, kalimat takwa di Quran disebutkan sebanyak 115 kali. Di antara bentuknya ibadah ritual. Salat kan, infak, puasa, itu bagian dari takwa. Kalimat takwa pertama di Quran surah kedua ayat ke-2 sampai dengan ayat ke-4. Posisi paling kiri di atas sampai ke tengah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa di sini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, sekarang saya keluarkan teorinya. Kalau antum bekerja dengan iman, ikuti aturan Allah, plus tingkatkan takwa. Jadi sholat gak ditinggalkan, baca Quran dilakukan, kan? Infak dikerjakan, zakat gak ditunda. Demi Allah saya katakan, ini bahasa Quran. Di Quran surah ke-7 ayat 96. Ya, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, plus takwa. Kalau ada satu penduduk negeri, bukan cuma satu orang. Ya, satu penduduk negeri. Antum di sini kumpul ya, teman-teman pengusaha kumpul misalnya. Dan tilawahi ayat ini. Terus kompak, yuk kita ikuti aturan Allah. Sekarang kita praktekkan, kita jauhi yang Allah nggak suka, kita praktekkan ini. Terus saat bersamaan, Anda pun kompak. Wattaqau, tingkatkan takwa. Begitu panggilan sholat, Anda dulu inisiasi dengan teman-teman. Ayo ke masjid, kan? Begitu Senin Kamis, Anda coba puasa. Begitu orang lain ada waktu luang baca Al-Quran, Anda baca Al-Quran. Masya Allah. Apa yang terjadi? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan turunkan semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Kami buka tuh. Dia cukup dengan amin, harus diikuti dulu ya. Baik, jadi ketika itu turun ayatnya, Nabi langsung Pak, Bu ya, beliau langsung kumpulkan para sahabat pengusaha, diberikan manhaj ini, diajarkan oleh Nabi. Anda tahu apa yang terjadi? Semua pengusaha di zaman Nabi itu sukses melampaui masanya. Saya katakan melampaui masanya, sampai hari ini pun asetnya masih ada. Sampai hari ini. Ya. Dan dahsyatnya luar biasa. Ada yang dari cuman pakaian, tiba-tiba dapat keuntungan luar biasa. Ya, Abdurrahman bin Auf, sahabat luar biasa. Hijrah ke Madinah. Modalnya cuman pakaian. Ya, karena hartanya dirampas. Begitu sampai di Madinah, beliau praktekkan manhaj Nabi. Cuman dalam beberapa waktu sudah jadi orang paling kaya di Madinah. Yang kapaknya terbuat dari emas. Pernah Madinah itu heboh ya, rame gitu kan. Ketika dicari, kata Sayyidah Aisyah, kenapa ini dirame? Keluar ternyata ada kafilah ya, barang dagangan Abdurrahman bin Auf yang di masa itu datang dengan 700 ekor unta penuh semua muatannya. Ada emas, ada berlian, dan macam-macam dan sebagainya. Taib. Itu luar biasa gitu kan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menikah dengan dua putri Nabi. Ya, orang sangat dekat dengan Nabi, menantu Nabi, sahabat Nabi, pemalu. Kata Nabi, malaikat Jibril juga kalau lihat Utsman ikutan malu. Ya, saking baiknya luar biasa. Taib. Bagaimana cara beliau berusaha? Diikuti manhaj Nabi, dilepaskan dari yang dilarang. Kayanya luar biasa. Dalam keadaan demikian, sampai hari ini asetnya masih ada. Ya, perhatikan, bukan cuma iman tapi takwa. Begitu ada, mohon izin, mohon maaf, ada satu sumur ya, dimonopoli oleh Yahudi. Kata Utsman, saya beli sumurnya. Tadinya ngambil air bayar, kata Utsman sekarang nggak usah bayar. Sekalian ada kebun kurma di sekitarnya, saya beli, kata Utsman, 10 hektar. Ya, Masya Allah, dibeli oleh beliau, kemudian disedekahkan untuk orang Islam, sampai kemudian jadi sistem, jadi Saudi sekarang, tempatnya masih ada. Terakhir kami kembali dari Madinah, akan dibuat tempat-tempat penginapan, ya, yang setiap di situ royaltinya datang, disimpan di bank Saudi, disedekahkan atas nama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sampai hari ini. Apa kebiasaan mereka? Termasuk tadi terpotong ya, Abdurrahman bin Auf, ketika ramai tadi dengan 700 untanya, kata Sayyidah Aisyah, saya pernah mendengar kata Nabi, Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Ya, maksudnya merangkak di sana lambat karena banyak yang di-scan-nya gitu kan? Bukan berarti merangkak begini, bukan. Ya, beliau langsung berpikir, jangan-jangan karena harta saya ini. Begitu datang 700 unta itu dengan dagangannya, kata beliau, saya sedekahkan semuanya untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Silakan untuk ahli Madinah, saya sedekahkan semuanya. Jadi perhatikan, mereka tidak mengejar harta dunia dengan omset yang berlimpah, tapi bagaimana caranya Allah ridha dengan itu. Bisa nggak Anda baru datang misalnya kan, 700 truk penuh muatan, emas, berlian, macam-macam dan sebagainya. Tiba-tiba begitu datang, hei, kamu scan-nya banyak nih, baiklah saya sedekahkan semuanya karena Allah dan Rasulnya. Bisa nggak? Itu nggak mudah gitu, mesti ada tarbiyah dulu. Ya, apa tarbiyahnya? Bagaimana cara Nabi mendidik mereka? Itu nggak mudah, ada kompak dulu, pelan-pelan dulu. Sampai Imam An-Nawawi menyebutkan itu di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran.
Ada 2 cetakan dalam bahasa Arab yang ada di Indonesia. Pertama, terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warnanya merah marun, halaman 38, paragraf yang pertama, baris 1 sampai dengan 2, posisi paling kanan sebelah atas. Ada terbitan Darun Nafais, ya, halaman 47, kemudian paragraf yang ketiga, baris 1 sampai 7, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu kata Imam An-Nawawi, sahabat mulia ini, ya, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari punya toko depan Masjid Nabawi. Ya, beliau tadinya tokonya jauh. Kemudian berpikir, kalau saya jauh, sholatnya nggak bisa berjamaah nih. Saya harus bermohon kepada Allah supaya saya punya toko dekat Masjid Nabi. Jadi begitu saya selesai, ya ada panggilan sholat, saya bisa langsung ke masjid. Zikir di situ. Dan nggak susah gitu kan, dekat dengan tempat ibadah. Ini luar biasa teman-teman. Luar biasa, sampai sekarang kan antum lihat kan, depan Masjid Nabi ada banyak toko kan? Nah, itu inisiatornya siapa? Di antaranya Tamim Ad-Dari. Bagaimana mengajarkan pada teman-temannya, jangan sampai kesibukan mencari dunia kita menggagalkan kita untuk dekat dengan Allah. Ya, kata Imam An-Nawawi, orang-orang mulia ini di balik kesibukannya, asetnya banyak, masih sempat menunaikan tahajud malamnya, bahkan di antara mereka sampai hatam Quran dalam tahajudnya. Lihat, sahabat Nabi, asetnya banyak, kayanya luar biasa, udah 15 abad masa asetnya masih ada, sangat pemalu, malaikat malu dengannya, menikah dengan 2 putri Nabi, masih menunaikan tahajud, sampai ada yang hatam Quran, iman dan takwa. Antum sahabat Nabi bukan, menikah juga enggak dengan 2 putri Nabi, masa jauh dari Nabi, surga belum jelas, amalan berantakan, asetnya, coba cek dengan Utsman sebanding atau enggak. Masya Allah, dipanggil sholat fardu aja masih jualan. Dan hebatnya cita-cita pengen masuk surga tanpa hisab, surga Firdaus. Haula wala quwwata illa billah. Mungkin agak kurang sehat. Baik.